Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, yang sangat saya sayangi, yang sudah saya kangenin, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar bersama walaupun masih lewat dunia maya, tapi harapan saya kalian tetap semangat. Apalagi kalian kelas 9 nggih, saat-saat terakhir kalian tentunya hari ini adalah di MTS. Saya harap kalian tetap semangat belajarnya, ya, tetap semangat belajar untuk mengiringi, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan sebagai bekal kita di dunia dan akhirat. Harapan saya dimanapun kalian berada, iringi langkah kaki kalian dengan ilmu, ya, dimanapun kalian berada, bekali diri kalian dengan ilmu, bekali diri kalian dengan akhlak yang mulia. Dua-duanya harus kalian tetap miliki, harus kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan akhlak harus tetap kalian nggak punya apa-apa, tapi yang penting akhlak. Jangan sampai kalian tidak ada pada diri kalian. Tambah tawaduk kalian, ya. Biar apa? Biar ilmu yang dimilikinya itu menjadi berkah manfaat dunia akhiratnya. Sebelum memulai materi pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi hasil yang terbaik, dan diberi ilmu yang berkah manfaat dunia dan akhiratnya. Ridho illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai materi pada hari ini, tak saya ingatkan kalian jangan lupa jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan secara lahir dan batin. Secara lahirnya kita patuhi protokol kesehatan. Sering mungkin kita cuci tangan. Jangan lupa masker ketika kalian pergi ke luar rumah, ya. Jangan pernah lupa, itu masker adalah untuk kesehatan kamu dan untuk kesehatan orang yang berada di lingkungan kamu, ya. Kita sama-sama menjaga kesehatan. Kemudian yang terakhir, tetap jaga jarak, ya. Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak, lebih baik kalian tetap berada di rumah, atau mungkin yang berada di pondok pesantren, ya, tetap berada di pondok pesantren. Cara batinnya, ya, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku, untuk materi kali ini, ya, setelah kalian belajar di semester 1, kalian belajar tentang jual beli. Hari ini adalah kita akan belajar muamalah yang di luar jual beli. Jadi kita akan belajar tentang muamalah di luar jual beli. Itu sebenarnya banyak, tapi untuk hari ini, ya, yang akan kita pelajari itu adalah kompetensi dasar yang akan dicapai itu adalah menerapkan ketentuan tentang hariah, mempraktekkan ketentuan hariah. Hariah itu adalah simpan minjam, pinjam meminjam, pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu, ya, kata lainnya adalah hariah. Dalam istilah fikihnya itu disebut hariah. Nah, indikator pencapaian kompetensinya apa? Kalau diharapkan kalian setelah belajar ini, kalian bisa menjelaskan pengertian hariah. Hariah itu apa? Menyebutkan dalil tentang hariah dan mendemonstrasikan tata cara hariah yang benar. Kalau ini kan jelas seringkali terjadi dalam kehidupan kita, pinjam meminjam itu kan sering kali terjadi, ya. Kalian di antara teman kalian juga sering sekali. Nah, makanya kita belajar, sangat penting untuk belajar ini
biar kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita bagaimana pinjam meminjam yang sesuai dengan hukum Islam atau yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kalau muamalat sendiri di luar jual beli itu sebenarnya ada pinjam meminjam, ini adalah ariyah ya, yang disebut dengan ariyah, ada titipan. Titipan itu adalah wadi'ah ya. Kalau titipan itu wadi'ah, kemudian ada gadek, rohen itu ya, ini dalam istilah fikihnya ada rohen ya, ada upah juga, ujroh ya, itu adalah upah. Nah, ini nanti kita akan pelajari semuanya dalam materi muamalah di luar jual beli. Namun untuk hari ini yang akan kita pelajari hanya tentang pinjam meminjam ya. Kita akan belajar tentang pinjam meminjam. Apa sih yang dinamakan dengan pinjam meminjam ya? Yang dinamakan dengan pinjam meminjam ya, ini sebenarnya ada beberapa pengertian pinjam meminjam, tapi pada dasarnya yang namanya pinjam meminjam itu ya pengertiannya sama ya. Ya apa? Ya memberikan manfaat suatu barang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dan tidak mengurangi zat bendanya, ya zatnya benda. Jadi meminjamkan kepada orang lain ya tanpa mengurangi zat dari benda tersebut. Contohnya meminjamkan uang ya. Kita meminjamkan uang 2.000. Itu nanti mengembalikan 2.000. Jadi tidak ada tambahan di situ. Tapi kalau yang meminjam mau mengembalikan dan tambahan itu nggak apa-apa. Tapi kalau di awal kita sudah taksili tapi nanti kembalinya harus ditambah, itu yang nggak boleh. Jadi hanya memberikan manfaat dari suatu barang tersebut. Manfaat dari uang, kamu untuk beli obat ya, orang meminjam untuk beli obat. Ya berarti mengambil manfaat dari uang itu untuk membeli obat, untuk untuk manfaat dari, misal kita mengambil manfaatnya uang itu untuk membeli obat gitu loh. Itu adalah yang dinamakan pinjam meminjam. Jadi memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang dengan tidak merusak dan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan ya. Itu bisa kalian buka ya di halaman 78 ya. Di buku halaman 78 di situ ada pengertian tentang ariyah ya, ada pengertian tentang ariyah. Jadi akad untuk memberikan manfaat suatu benda halal milik seseorang kepada orang lain tanpa ada takaran tertentu dan dikembalikan dengan tidak mengurangi atau merusak zat benda tersebut ya. Itu adalah yang dinamakan dengan pinjam meminjam. Lah, dasar hukumnya mana? Hukumnya dulu. Sekarang hukum minjam itu adalah sunnah ya, karena hukum tolong menolong ya. Kalau pada dasarnya ya, hukumnya itu adalah mubah sebenarnya, boleh-boleh saja orang pinjam-minjam itu boleh. Ini pada dasarnya boleh, cuma bisa menjadi sunnah ya, dan bisa juga menjadi wajib ya. Wajib apabila sangat penting, misalnya yaitu tadi dalam keadaan sakit yang benar-benar nggak ada biaya untuk berobat, misalnya pinjam uang untuk berobat, nah itu, atau kelaparan untuk kehidupan ya, untuk makan karena memang sedang nggak ada sama sekali, maka itu menjadi wajib. Haram kalau meminjamkan sesuatu untuk hal-hal kemaksiatan, misalnya meminjamkan uang untuk beli minum-minuman keras, atau meminjamkan alat ya untuk merampok. Nah, itu yang menjadi hukumnya haram. Tapi pada dasarnya hukum pinjam meminjam itu adalah mubah ya, boleh. Itu hukum pinjam meminjam itu adalah mubah atau boleh. Dasar hukumnya mana? Dasar hukumnya ada dalam Quran surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu. Ini dia.
wal udwannya ini, alal ismi wal udwan, itu kurang alif ya di situ, maaf. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Itu dasar hukumnya tentang pinjam meminjam. Nah, rukun pinjam minjam itu siapa saja? Rukun pinjam minjam itu ada apa saja? Jadi rukun peminjam minjam itu ada 4 ya. Yang pertama adalah orang yang meminjamkan. Ya, orang yang meminjamkan itu syaratnya adalah berhak berbuat kebaikan ya, tanpa ada yang menghalangi. Jadi bukan paksaan, bukan karena paksaan atau yang lain, atau mungkin karena kalau anak kecil ini juga tidak sah gitu kalau meminjamkan karena sebuah paksaan juga ya, juga nggak sah. Kemudian barang yang dipinjamkan itu milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Kayak kamu yang sering terjadi itu ketika kalian mau pelajaran olahraga ke lapang itu biasanya minjam pada bukan pemiliknya. Aku orang milih sih lah, yang anak gawa bae. Nah, sepedanya siapa, dibawa aja, pinjamnya ke siapa. Nah, itu sering terjadi lah. Ini nggak boleh. Ini rukunnya adalah orang yang meminjamkan itu adalah barang yang dipinjamkan milik sendiri. Jangan seenaknya meminjamkan kalau itu memang bukan miliknya. Nah, jadi nanti dipraktekkan benar-benar kalau mau pinjam-minjam dipraktekkan yang sesuai dengan syariat hukum Islam ya. Sedang belajar. Yang kedua adalah ada peminjamnya, orang yang meminjam. Ini ada syaratnya juga, berhak menerima kebaikan, kemudian hanya mengambil manfaat dari barang tersebut, bukan memiliki, tapi hanya mengambil manfaatnya ya, tidak memilikinya. Kemudian mampu menjaga barang pinjamannya ya, dijaga barang pinjamannya. Kemudian yang ketiga ada barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan syaratnya ada manfaatnya. Barang itu kekal ya. Itu adalah syaratnya, ada manfaatnya dan barang itu kekal. Minjem cireng, loh, minjem kok cireng mau dimakan. Itu bukan pinjam meminjam nggih. Minjem es doger itu bukan meminjam tapi minta nggih. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir rukun pinjam meminjam itu ada akad ijab kabul ya. Di sini sirat ijab kabul ya. Ada serah terimanya untuk barang yang dipinjamkan. Ini yang termasuk rukun pinjam meminjam. Jadi rukun pinjam meminjam itu ada 4. Ada orang yang meminjamkan, ada orang yang meminjam ya. Kemudian ada barang yang dipinjamkan dan ada akad atau ijab kabul. Kemudian selanjutnya kewajiban peminjam. Apa kewajiban peminjam? Kewajibannya yang pertama adalah mengembalikan barang pinjaman. Jadi kalau kalian minjam sesuatu, kalian itu punya tanggung jawab mengembalikan, bukan memiliki barang tersebut. Bunyinya bilang akadnya meminjam, kok nggak dikembalikan? Padahal sudah waktunya mengembalikan, tidak dikembalikan. Dimiliki barangnya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi mengembalikan barang pinjaman, kalau kamu bilang pinjam uang 5.000 dikembalikan besok, kok sudah saatnya nggak dikembalikan. Kewajiban seorang yang minjam itu adalah mengembalikan barang pinjamannya. Mengganti barang apabila hilang atau rusak. Kalian minjam sepeda ya. Kemudian kalian lupa naruhnya, ditaruh nggak tahu, tidak pada tempatnya. Yang punya mencari sampai hilang nggak ada, taunya hilang. Itu kan sering terjadi sama kalian ketika pergi ke lapang itu sering pinjam sepeda teman. Rusak misalnya di jalan, bocor, bannya, injak paku atau yang lain. Kalau kalian tadi minjamnya dalam posisi nggak bocor, ya mengembalikannya dalam posisi nggak bocor, ditambalkan atau di mana. Jangan kalian kembalikan saja ketika posisi banyak bocor, dikembalikan saja. Jadi harus dikembalikannya harus sesuai kalian tadi meminjamnya ya. Kalau memang itu rusak ya dibetulin dulu. Selebornya rusak, nabrak apa misalnya balapan, nah nabrak rusak, dibetulkan sebelum dikembalikan. Merawat atau menjaga barang pinjaman ya, lebih hati-hati nih kalau menjaga
barang pinjaman ya. Kalau milik sendiri mungkin ya merusak-rusak milik sendiri, tapi kalau pinjaman ini justru malah lebih hati-hati lagi karena itu barang adalah bukan milik kita, tapi milik orang yang meminjamkan kepada kita. Ya. Ini adalah kewajiban peminjam. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pinjam meminjam itu adalah yang pertama, barang tersebut itu harus dimanfaatkan untuk hal yang halal ya. Peminjam menggunakan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Kemudian mengembalikan barang sesuai dengan perjanjian. Kalau kamu pinjamnya 5 hari ya dalam waktu 5 hari itu segera dikembalikan. Ya. Jangan menunda-nunda waktu. Tidak boleh itu. Kalau memang kamu sudah janjinya itu ya paling nggak kalau memang kalian belum bisa, misalnya sama sekali memang belum bisa mengembalikan, temui ya orangnya. Itu di situ ada, bila belum bisa mengembalikan hendaknya beritahu dan minta maaf kepada pemilik barang. Jangan acuh tak acuh seakan-akan kalian nggak punya, kalian nggak meminjam. Nah, jadi kalian ketika meminjam sesuatu kok belum bisa mengembalikan, temuin orang yang dipinjamin itu. Minta maaf dan minta waktu. Kalau sudah ada kesepakatan baru, itu namanya ada akad baru ya. Kemudian pemilik barang hendaknya memberi kelonggaran waktu pengembalian barang ya. Kalau memang nanti ada kata tentunya yang meminjam, nanti paling dari peminjam juga akan memberikan kelonggaran waktu. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pinjam meminjam. Untuk materi ARI ya pada hari ini hanya itu. Kalian bisa lebih jelasnya, kalian bisa baca halaman 78 sampai 79 ya. Tugas saya ya, yang pertama adalah kamu meminjam buku, tugas terus ini adalah yang pertama, kamu minjam buku pada temanmu dan kamu minjam kembali pada adikmu dan ternyata buku tersebut hilang. Apa yang harus kamu lakukan? Itu yang pertama. Ya. Kalian jawabannya ditulis di kertas, nggih, di kertas. Nanti dikumpulkan semuanya, tulis di atasnya tugas struktur, namanya siapa, kelas berapa, kemudian tanggalnya ya, tanggalnya. Hari ini nanti kalau pertemuannya akan datang sudah mudah-mudahan sudah bisa tatap muka, nanti dikumpulkan ketika tatap muka. Yang di pondok pesantren bisa dikumpulkan jadi satu sama salah satu siswa kelas 9 nanti dikumpulkan ke tempat saya ya, mewakili salah satu. Jadi yang pertama, kamu minjam buku pada temanmu dan kamu meminjamkan kembali pada adikmu dan ternyata buku tersebut hilang. Coba apa yang harus kamu lakukan? Kemudian yang kedua, ketika kamu bisa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan, apa yang dapat kamu ambil manfaatnya? Ya. Kira-kira ketika kamu habis meminjamkan sesuatu kepada orang lain, apa manfaatnya bagi diri kamu? Ya, kamu merasa bagaimana? Kira-kira manfaatnya apa? Ada nggak rasanya manfaatnya? Ketika kamu habis menolong orang lain, ya, meminjamkan sesuatu kepada orang-orang yang benar membutuhkan. Nah, itu tugas terstrukturnya. Kalau tidak terstrukturnya, tugas mandiri tidak strukturnya, yang pertama, berikan contoh peristiwa pinjam-meminjam yang terjadi di dalam kelasmu, ya. Yang sering terjadi di dalam kelasmu, yang sering terjadi di madrasah kamu, ya. Yang sering terjadi antara kamu dengan teman-teman, itu kira-kira pinjam-meminjam dalam jenis apa? Coba berikan contohnya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang harus kamu lakukan ketika pinjaman yang kamu berikan ternyata tidak dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, ya. Jadi yang kedua, bagaimana pendapat kamu ya? Bagaimana cara kamu ya? Cara yang harus dilakukan oleh kalian ya, ketika pinjaman yang kalian berikan ternyata tidak dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
Itu bagaimana caranya? Nah, itu tugas mandiri yang tidak struktur, tapi dalam satu lembar saja ya, baik yang tugas terstruktur maupun tidak terstruktur, kalian kerjakan dalam satu lembar, dikasih nama dan kelas. Dikumpulkan masing-masing kelas, yang di pondok pesantren masing-masing kelas dikasih tanda, kemudian dikumpulkan dari satu, ada yang mewakili nanti ngantar. Saya kasih waktu dalam waktu 1 minggu ini ya, nanti mudah-mudahan. Kalau yang di luar bagaimana? Yang di luar nunggu pertemuan ketika sudah masuk pertemuan, insya Allah mudah-mudahan, saya yakin aja mudah-mudahan lebih baik, keadaan lebih baik dan lebih baik sehingga kita bisa tatap muka lagi. Yang penting kalian tetap mengerjakan tugasnya. Kemudian jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya. Kita akan lanjutkan untuk minggu depan, yaitu tentang wadiah, yaitu titipan ya. Itu nanti untuk minggu depan kalian bisa belajar dulu di halaman 80 sampai 81. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi saya harap kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu dimanapun kalian berada sekarang, dan bagaimanapun caranya kita belajar tetap semangat ya. Kalian rajin-rajin untuk membaca buku yang sudah ada, yang sudah dikasihkan dari madrasah, sering mungkin untuk dibaca. Tetap waktu pagi ini adalah untuk belajar jangan dimungkinkan tidurnya, nanti tidur lagi, nanti ada pada jamnya. Kalian coba bikin jadwal dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Pagi ini tetap kalian buka buku, membaca materi ya. Sekarang adalah aktifan dari kalian itu sangat diperlukan tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang sukses dunia akhiratnya. Allahumma amin. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.